Bismillahirrahmanirrahim. Wala hadiya bi'udatilah wala kulli niyatin salih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa waladihi wa dhurriyyatihi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Wa ahsyurna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Ya kana wa ya sa'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim fi suratil mutaffifin. Masih surat Al-Mutaffifin, fase terakhir nih, ayat 29. Al-Mutaffifin 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Wa idza marru bihim yataghamazun. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. وَإِذَا انقلبوا إِلَى أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ. وَإِذَا انقلبوا إِلَى أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قالوا إن هؤلاء لضالون. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. Jadi ladallun gitu. Jadi dhodnya panjangkan dulu, baru masuk ke lam. Ini sama dengan waladhdallin itu, gitu. Jadi di dalam huruf ini dhodnya cuma satu. Mohon maaf, pernah ada yang menanyakan, saya menerangkan masalah ini. Ada yang nanya, Ustadz kan di situ dhodnya dua katanya. Kata saya, dhodnya di mana? Waladhdallin itu loh. Waladhdallin itu katanya dhodnya dua. Saya ambil Qurannya, coba liatin lagi nah. Ada dhodnya dua enggak? Enggak ada. Kalau dhodnya dua dibacanya berarti dhodlin, berarti gitu ya. Gitu kan? Kata saya bukan dhodnya yang dua, tapi ini double-nya double lam. Jadi dhodlin itu kan asalnya kalimatnya dolala. Dollun. Dollun itu tersesat. Kalau dollun asal katanya dolala. Karena di dalam bahasa Arab huruf yang pangkal itu kalau tidak 3, 4. Kalau 4, 5, 6. Atau dalam bahasa Sorof disebutnya sulasi, rubai, khumasi, sudasi. Itu pangkal bahasa Arab hurufnya. Jadi nggak ada pangkal bahasa Arab hurufnya 2. Dolun misalkan. Dolun itu kan cuma 2 huruf. Dod, lam. Tapi di situ ada tasdid. Tasdid itu fungsinya untuk penghurufan ganda. Jadi asalnya dolala tetap gitu. Tapi karena ditasdid jadi dolla. Sama halnya dengan dolun. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan dallin, bukan begitu. Tapi dallin. Sama di sini. Inna haula'i ladallun.
Jadi kalau dalam bahasa tajwid disebutnya hukum mad lazim mustaqal kilmi atau mad lazim kilmi mustaqal, sama-sama saja. Jadi mad panjang, lazim harus, kilmi dalam satu kata, mustaqal berat. Gitu. Jadi beratnya adalah karena dhad masuk ke lam di tasdid. Itu berat. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ وما أرسلوا عليهم حافظين فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم فنحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menjalankan salat subuh dengan berjamaah. Salawat dan salam tidak hentinya mudahan kepada baginda kita, junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada, habibana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'at sampai kepada kita semua. Yang mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam ayat yang lalu Allah memberikan gambaran, Allah memberitahukan kepada kita tentang golongan abrar. Innal abrara lafi na'im. Jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang bahagia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kenikmatannya itu sampai nadratan na'im. Semuaan kelihatan di mukanya itu kesenangan. Sampai kesenangannya itu diberikan minuman ya kemarin itu. Yusqauna mir rahiqim makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Orang-orang yang diberikan nikmat itu diberikan minuman yang masih dilak, masih disegel. Dan segel itu tidak akan ada yang nyopot kecuali orang yang punya segel itu. Gitu. Siapa itu? Jemaah Masjid Pelita, Bang. Alhamdulillah ya. Nanti tinggal nyopot masing-masing. Silahkan. Dan di dalam ayat selanjutnya dari mulai ayat 29 sampai terakhir ini akan menjelaskan tentang ejekan-ejekan terhadap orang-orang mukmin di dunia dan dibalas nanti di akhirat. Mukmin di dunia sering diejek, sering dihina, sering dilecehkan, sering dibantai. Dan itu semua akan ada balasan. Dan balasannya nanti di akhirat. Dan ini menjadi sunatullah. Dari sejak dulu ya, ketika ada orang yang mempertahankan ketauhidan, ketika ada nabi dan rasul yang memperjuangkan akan ketuhanan, selalu mendapatkan hadangan, selalu mendapatkan rintangan. Dan ketika baginda rasul pun demikian juga. Dan ketika kita pun juga mungkin akan sama. Gitu. Tapi semua itu merupakan ujian yang tentunya semua akan mendapatkan balasannya. Yang abror sudah jelas balasannya. Lalu bagaimana kalau orang-orang yang tidak abror? Orang-orang yang selalu durhaka, orang-orang yang selalu menentang, bahkan mengejek-ngejek orang mukmin. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Sesungguhnya sesungguhnya orang-orang ajramu yang selalu melakukan perbuatan dosa. Kalau di sini ini ayatnya berhubungan dengan orang dulu ya. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah, Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Syaibah bin Rabi'ah, bahkan Utsbah bin Rabi'ah. Syaibah bin Rabi'ah, Utsbah bin Rabi'ah.
Ini dua adik kakak sama dua ini merangi Rasulnya ini. Utsbah bin Rabi'ah dengan Syaibah bin Rabi'ah. Ini luar biasa. Adik kakak nih. Sadis dengan muslimin tuh. Tapi ketika Allah berikan hidayah, ternyata yang namanya Utbah bin Rabi'ah malah masuk muslim. Kakaknya. Adiknya enggak. Umayyah bin Khalaf juga sama. Ini adalah orang-orang yang disebutkan ajramu tuh. Jadi yang dimaksud ajramu itu pertamanya itu gitu. Tapi kalau sekarang kan dia sudah enggak ada lagi nih. Berarti ajramu di sini diisi sama siapa nih? Ya. Bisa jadi diisi orang Israel gitu kan. Sama orang-orang durhaka aja sudah. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka ini dulunya nih kanu minal ladzina amanu. Keadaan mereka terhadap orang-orang mukmin itu yadhakun. Selalu mentertawakan. Mentertawakan ini maksudnya apa? Istihzaan bihim. Ngolok-ngolok gitu. Keadaan mereka itu selalu ngolok-ngolok. Bahkan diberitahukan ngolok-ngoloknya mereka ini seperti ini. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ketika orang mukmin itu melewati mereka, yataghamazun, mereka selalu berkedip-kedip dengan matanya. Kalau ada orang mukmin lewat, gitulah. Jadi telapak mata nih. Jadi kalau ada orang mukmin lewat tuh telapak mata. Gitu. Lihat-lihat. Gitu. Makanya hati-hati nah. Jangan main telapak mata ya. Ini kelakuan siapa nih? Jadi kalau ada orang lewat, apalagi sih? Jadi kelakuan-kelakuan macam seperti itu tuh kelakuan orang-orang gitu nah. Kalau ada orang mukmin tuh selalu nah, bermain matanya tuh. Itu bermainnya itu bukan berarti senang. Tapi dalam artian bermain matanya dia ini karena memang ngolok-ngolok. Tuh mau itu. Itu mau itu. Islam. Tuh, matanya tuh dijadikan isyarat. Dan ini pada waktu itu yang hadir atau yang lewat itu yang dimaksud marru bihim itu adalah sahabat Nabi Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah lewat ke situ gitu. Begitu lewat, nggak ngomong nih dia nih, cuman gitu kasih isyarat. Itu kasih isyarat. Menandakan ketidaksenangan sekaligus mengolok-olok lewat mata. Makanya kan seseorang itu mata ini kan bisa dijadikan ini, bisa dijadikan ciri. Senang apa tidaknya itu kan dari mata itu kelihatan. Kalau orang senang biasanya berhadapan. Tapi kalau nggak senang biasanya matanya kemana aja, kabur itu ya. Ada yang ahli apa disebut itu? Kalau melihat muka itu apa namanya? Ahli firasat. Oh lain. Enggak apa disebut itu kalau ahli muka itu? Enggak tahu kah? Sudahlah. Jadi bisa melihat dari raut muka seseorang. Dari kelip matanya, kalau matanya ke atas itu tandanya bohong gitu. Kalau matanya menuju akan dia itu tandanya memperhatikan. Kalau tandanya ke pinggir berarti ada sesuatu yang dilihat sama si dia nih. Kira-kira ada ngasih tahu enggak di belakang itu? Itu tandanya berarti orang ini ada sesuatu nih. Tapi kalau dia tandanya ke bawah matanya itu berarti sedih. Itu sedih, ada sesuatu yang tersirat. Tapi kalau melotot berarti mau mati. Nah, itu mata tuh bisa dibaca gitu. Bapak-bapak ngomong di hadapan saya liatin matanya tuh, bohong apa enggak gitu. Kalau gini-gini bohong lah. Tapi kalau menatap berarti benar gitu. Jadi mata itu bisa jadi ciri. Nah, jadi ketika ada orang mukmin lewat itu yataghamazun. Kedip-kedip nah matanya tuh. Ini mujrim model itu dengan telapak mata. Gitu dah. Dimainkan telapak mata tuh, dimainkan. Nah, itu tanda bagaimana seseorang itu ketika mengolok-olokkan orang yang di hadapan dia. Nah, ini kelakuannya orang-orang musyrik dulu nih. Orang musyrikin seperti itu. Makanya kata baginda Rasul kan memberikan pelajaran kepada kita. Kalau seandainya ada orang yang lewat, kita ini harus memberikan jalan, kan? Jangan menghalangi orang yang lewat. Orang tua dulu memang tidak hafal hadisnya, tapi orang tua dulu itu kadang-kadang memberikan sesuatu pelajaran yang memang tidak bisa dicerna oleh kita. Nah, jangan duduk di pintu, nanti jodohnya keluar lagi. Kan secara logika, apa hubungannya pintu dengan jodoh? Tapi ternyata, itu tuh menghalangi orang mau masuk, itu maksudnya. Dalilnya memang tidak tahu.
Nah, jangan keluar habis maghrib. Nanti ada sanikala katanya. Sanikala itu kan sani itu 2, kala itu kecelakaan. Jadi 2 kali celaka. Kenapa? Sholat maghrib enggak, kesananya enggak tahu juga. Orang tua dulu begitu. Enggak pakai dalil. Kalau orang tua sekarang kan pakai dalil. Anak-anak sekarang pakai dalil. Pakai hadis. Tapi enggak dikerjain. Kalau orang tua dulu enggak. Nah, itu seperti itu. Ketika mereka itu melewati orang-orang orang mukmin, lalu disandarkan. Nah, ini dijadikan oleh baginda Rasul sebagai pelajaran akhlak. Terus yang kedua, ketika ada orang yang lagi berbicara, pandang dia. Karena itu bagian daripada kesenangan kita dengan dia. Jangan acuh. Kalau ada orang ngomong, jangan melengos kemana. Ini tersinggung nih orang. Itu orang ngomong sebelah kiri, kita ke sebelah kanan. Berarti tidak dihargai itu. Hadapi dia. Ketika ada orang ngomong, hadapi. Kenapa? Ada apa? Hadapi. Terus yang ketiga, ketika lagi berkumpul, tercium bau kentut, udah, jangan nuduh salah satu. Kamu kentut gak? Gak usah, diam aja sudah. Kenapa? Kalau enggak kita, dia gitu. Pasti itu. Kalau enggak dia, pasti dia gitu. Kalau nanti kita tuduh salah satu, nanti dia malu. Dia pun nuduh lagi ke seorang. Nah, dia ini yang enggak, nuduh lagi. Akhirnya tuduh-tuduh. Ini akhlak. Terus yang ketiga, ketika bertiga, jangan ada yang ngomong berbisik. Ini akhlak. Kenapa? Karena takut seseorang yang ada sebelah lagi, takut dikiranya ngomongin dia. Kalau ngomong, lantangkan saja supaya dia dengar. Jangan berbisik. Itu bagian akhlak. Itu. Memang tidak tersirat di dalam Quran ini, tapi Rasulullah memberikan gambaran seperti itu. Nah, di antaranya akhlak yang seperti itu pun juga ketika ada seseorang yang lewat, jangan gitu nih, memberikan isyarat dengan mata. Karena nanti ada orang kelihat, dia pasti tersinggung tuh. Nah, ini orang kafirin, orang-orang yang musyrikin selalu mentertawakan orang-orang mukmin. Bahkan memberikan istiza, memberikan pengolok-olokan itu lewat mata. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan ketika orang-orang musyrik itu balik ila ahlihim, kepada kawan-kawannya, keluarganya atau koleganya siapapun, inqalabu fakihin, maka mereka baliknya itu fakihin, dengan gembira, senang. Apa yang dimaksud? Bidzikrihimul mu'minin, dengan menceritakan orang mukmin. Tadi orang mukmin lewat, orang Islam tadi lewat. Wah, aku nih udah kasih tanda aja gitu. Pokoknya senang dia. Olok-olokan yang tadi dilakukan itu ketika balik dengan kawannya diceritain. Apalagi sesuatunya telah terjadi gitu. Misalkan seseorang orang mukmin itu misalkan ditempelengkah sama dia atau dicaci maki atau diludahi. Itu balik ke temannya itu, wah, asik gitu ceritanya. Seolah-olah mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Pokoknya hina deh. Tidak. Nah, inilah awal-awal fase Islamnya. Makanya kata baginda Rasul, innad dina ghariban wa sayaudu ghariban. Awal-awalan Islam itu ghariban, asing. Wa sayaudu ghariban, bahkan nanti pun akan kembali menjadi asing. Ini yang dimaksudnya itu. Pertama kali asingnya Islam itu, Masya Allah. Dan begitu Islam itu sudah dikenal, Islam sudah meluas, dan nanti pun sayaudu ghariban. Kata Nabi, nanti pun akan menjadi asing lagi. Nanti itu kapan? Bisa jadi sekarang kan atau nanti gitu. Kalau sekarang alhamdulillah kayaknya bukan asing sekarang nih, malah merambah kemana-mana nih. Malah asik kalau sekarang nih, udah merambah ke Eropa, merambah ke Amerika, Perancis semua masuk sekarang. Bahkan di Perancis itu pesat sekali, sampai sudah 30% Muslim. Ini luar biasa. Saking hebatnya di sana, kalau datang waktu zuhur itu di jalan sholat aja sudah di jalan. Itu. Kalau di Indonesia saya belum pernah lihat sholat di jalan. Kenapa? Karena masjidnya masih banyak. Masjid masih banyak. Tapi kalau ke Bali, sudah susah tuh. Mau tidak mau sholat di jalan kalau di Bali. Masjidnya susah. Kalau di Eropa tuh nggak mau tahu. Muslimnya itu betul-betul kuat. Ketika adzan berkumandang, di situ aja sudah sholat di situ aja berjamaah. Ditonton banyak orang. Wah, justru karena ditonton banyak orang ini kan bagi mereka asing nih. Tapi keasingan ini melekat ternyata di hati mereka. Tidak sedikit. Bahkan di Inggris juga sama ya. Di Inggris diakibatkan karena salah satu pemain bola yang dari Mesir itu, Muhammad Salah. Jadi mereka bangga dengan prestasinya. Akhirnya mereka membuat yel-yel, kalau seandainya gol lagi Salah, menggolkan lagi, kami akan Muslim seperti Salah. Hebat ini.
Jadi dakwah itu harus sekarang tuh memang harus dimodif ya. Dimodif, nggak mesti harus seperti ini. Jadi kalau punya skill tinju, itu dakwahnya ditinju. Karena ada yang skill di MMA tuh. Gitu. Karena arogannya dia, merasa kuatnya dia, akhirnya menantang orang muslim itu. Tapi itu ditantang, KO juga dia. Nah, ini kan dakwah nih. Atau ketika skillnya punya di bidang yang lain, silahkan, seperti di bola. Jadi dakwah tuh. Jadi dakwah. Ternyata berapa juta muslimin yang di Inggris sekarang masuk Islam gara-gara Muhammad Salah ini. Ah, itu dakwah tuh disebutnya. Jadi dakwah bil hal itu memang lebih utama. Dakwah dengan karakter gitu. Itu karakter yang kita punya. Nah, ketika kita ini sudah menjadikan wasayaudu ghoriban, agama kembali menjadi asing. Nah, di sini yang paling berat nih. Kama bada, sebagaimana awalan Islam itu muncul, yakunul qabidu ala dinihi kal ghabidi alal jamri. Ketika Islam ini sudah menjadi asing lagi, maka memegang agama Islam itu seperti memegang bara. Seperti memegang bara. Kalau kita ini megang bara, pasti panas. Tapi kalau bara itu kita lepas, mati ini bara. Serba salah. Ini yang disebut asingnya nanti. Kita pegang panas, kita lepasin, mati. Bahkan di dalam hadisnya itu disebutkan, yakunul mu'minu fihi madillatun minal amat. Keadaan mukmin di akhir zaman itu kadang-kadang lebih hina daripada amat. Daripada anak belian gitu. Daripada hamba sahaya. Di mata mereka ya, di mata mereka. Kenapa? Karena mereka menganggap ini suatu asing. Dan itu sudah dibukti di depan mata kita. Bagaimana seorang negara yang sekarang ini kayak katanya super modern, yang sudah mengenal berbagai aspek keilmuan, tapi justru tidak pernah mengenal peri kemanusiaan. Manusia ditembak enaknya. Ini kan disebutnya ini nih, megang agama seperti ini. Bahkan yang paling mengerikan di akhir zaman itu, al-alimu fihim antanu min sifatil khimarin. Alimnya, orang alimnya di akhir zaman itu lebih bau daripada bangkainya himar. Kenapa bisa begini? Karena alimnya di akhir zaman cuman maunya sendiri-sendiri saja, nggak mau berjuang. Kalau dia hafal Quran dengan hafalan Qurannya, nggak mau berjuang dengan hafalan Qurannya. Hafal hadis, hafal beribu-ribu kitab, tapi tidak mau memperjuangkan agama. Itu, ini kan alim, tahu hukum, tapi tidak mau memperjuangkan agamanya. Maka kata Nabi, ini lebih bau daripada bangkainya himar, lebih rusak gitu. Cari kedudukan aja masing-masing. Alim ulama masuk ke partai, masuk kemana, cari porsi masing-masing. Jadi umat terbengkalai sudah. Alasannya memang kita kan harus dakwah juga di sana. Iya, tujuannya awalnya gitu. Tapi kalau sudah masuk, diam aja sudah. Diam aja sudah, nggak ada dakwahnya. Gitu. Buktinya yang dakwahnya ya kiai-kiai kampung aja sudah. Gitu. Kiai-kiai kampung yang yang nggak punya kedudukan. Itu aja teriak-teriak keras itu sekarang. Ketika keras dikit, ciduk. Gitu. Kenapa? Lo nggak ada kekuatan. Nggak ada kekuatan. Ya sudahlah, kok ke situ sih ngomong. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i dhallun. Wa idza ra'awhum, bila mana orang musyrikin itu melihat orang-orang mukmin, qalu, mereka berkata, inna haula'i, sesungguhnya ini orang nih. Semua ini la dhallun, ada di dalam kesesatan. Mereka nuduh kepada orang mukmin itu sesat. Padahal sejatinya yang sesat itu siapa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita ini orang yang diberikan nikmat, bukan orang yang diberikan kesesatan. Tapi kalau mereka mengiranya kitalah yang tersesat, makanya pantas disebutnya pun juga domba. Kan gitu. Padahal yang tersesat itu siapa? Dan kata Allah, wa ma ursilu alaihim hafidhin. Kami itu tidak mengutus orang-orang kafir itu alaihim, terhadap orang mukmin itu, hafizin, untuk menjaga, untuk mengurus. Kami tidak mengutus orang kafirin itu untuk mengurus mukminin. Ngapain ngurusin mukminin gitu? Kata Allah, aku ini ngutus orang kafirin itu bukan untuk itu. Bukan untuk diurus orang mukmin, amalnya tidak mesti harus diperhatikan gitu.
Sampai kemaslahatan mukminin harus ditolak. Tapi kalau kemaslahatan mereka harus diakui, harus diterima. Wa ma ursilu alaihim, kata Allah, kami ini enggak mengutus orang kafir untuk mengurusi mukminin. Makanya pantas di dalam ayat-ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Kan gitu. Janganlah menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, pengurus, pemimpin, pengelola. Kan gitu. Sampai Al-Maidah ayat 51 kemarin tuh. Ribut. Yang ributin siapa? Kadang-kadang alimnya yang mau ributin. Gitu. Nah, ini tidak diurus. Gak usah ngurus, kata Allah. Mukminin ini sudah punya kasih jalan oleh kami. Gak usah diurus begitu. Tapi kalau misalkan mau ngurus juga, bukan halnya, ranahnya di situ. Amal mukminin diatur, apa-apanya diatur, undang-undangnya diatur. Itu secara keseluruhan semua mungkin diatur juga. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh terjadi sebetulnya seperti itu. Tapi oke lah. Kalau memang ini masanya wasayaudu ghoriban, menjadikan mukmin ini kembali kepada keasingan, oke, kita berarti harus terima. Artinya kesabaran kita ini harus full, harus ganda nih. Karena memang ini medan jihad. Medan jihad nih sekarang. Itu. Kalau memang ini kembali kepada yang tadi. Tetapi bagaimana mereka yang melakukan seperti ini? Jangan khawatir. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Fal yauma, di hari kiamat, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minal kuffari, daripada kelakuan orang-orang yang kafir itu, yadhakun. Ini nanti orang mukminlah yang akan mentertawakan mereka. Sekarang boleh kita ditertawakan oleh mereka, tapi nanti di yaumil kiamah kitalah yang akan mentertawakan dia. Bahkan kita ini alal araiki yang zurun, kita akan duduk di depan masing-masing di surga, yang zuruna, dan memandang mereka. Memandang mereka nanti. Kenapa memandang mereka? Karena mereka pun ketika kita ini dilakukan seperti itu, mereka itu menonton dengan asik. Seolah-olah ini tontonan menarik nih. Sehingga orang mukmin sengsara sekalipun, diberikan kesengsaraan sekalipun, seolah-olah ini jadi asik bagi mereka. Tapi nanti di yaumil qiyamah, kitalah yang akan memandang mereka. Bahkan Ka'ab, salah satu sahabat Nabi, mengatakan li ahli jannah, kau yang zuruna mina ilan nar. Ahli jannah itu, ahli surga itu nanti akan melihat ke ahli neraka. Dan bahkan di situ ahli surga akan ketawa. Ketawaan tuh. Apa yang menyebabkan ketawa mereka? Andal kufaru kanu fi tarafihim wa na'imihim fayadhakuna minal mu'minina bisababi hamdihim dal lubus. Dulu orang mukmin diketawakan karena ada kebencanaan. Orang mukmin bencana, orang mukmin disiksa, mereka ketawa. Tapi ketika nanti ahli surga ini melihat mereka di dalam neraka, justru nanti ketawa. Kenapa ketawanya? Ini nanti diberikan nih. Ahli surga ini mendadak jadi nakal nih nanti. Pintu neraka itu dibuka. Oh, dibuka. Otomatis ketika melihat api neraka itu pintunya dibuka, berbondong-bondonglah kafirin mau keluar. Oh, itu pintu terbuka. Ayo kita ke sana. Bring ke sana semua. Begitu sudah dekat dengan pintu, ditutup lagi pintunya. Ah, itu diketawain sama orang mukmin. Diketawain tuh orang mukmin. Begitu sudah dekat dengan pintunya, ditutup lagi. Itu akhirnya balik lagi. Dibuka lagi, gitu aja di. Apa ada namanya tuh? Dimainkan. Main-mainkan dia. Itu. Bahkan disebutnya wa idza dakhalul jannah ajlisu 'alal araik yanzuruna ilal kufar kaifa yu'adzabuna finnar. Orang-orang ahli surga itu nanti duduk di depannya masing-masing lalu melihat kepada neraka. Kaifa yu'adzabuna finnar. Bagaimana mereka itu disiksa di dalamnya? Dilihatin tuh. Dilihatin. Yang mungkin sekarang ini mereka selalu membunuh orang mukmin. Nanti dilihatin tuh. Sama yang dibunuhnya itu dilihatin. Itu. Siapa yang membunuhku dulu? Ya Allah, tuh itu kata Allah tuh. Lihatin. Begitu sudah disiksa, wow, ketawa. Nah, ketika ketawa seperti itu, kata Allah, hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Apakah kami telah membalas orang-orang kafir itu? Ma kanu yaf'alun, dengan apa yang mereka kerjakan? Nah, ketika ayat ini sudah dibacakan, jawab oleh kita, na'am. Oke. Ya. Itu sunnah kita jawab, na'am. Kenapa? Karena Allah mempertanyakan. Kami sudah balas itu dia? Iya. Gitu. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Naam, gitu. Jawab oleh kita. Karena memang Allah balas dia. Gitu.
Oke lah, di dunia mungkin selamat, tapi di akhirat nggak bakalan lagi. Gitu. Dan itu bisa dibuktikan ketika kita ini sudah melihat dengan kecataan Islam zaman sekarang ini menjadi kembali kepada asing atau belum gitu kan. Kalau memang ini menjadi fasenya yang disebutkan ini, maka berarti tugas kita, kewajiban kita hanya berjuang saja. Karena bagaimanapun ini memang fasenya Islam kembali seperti ini gitu, menjadi asing. Tapi berusaha terus karena ini medannya, medan jihad gitu. Cukup sudah kira-kira. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau tanyakan ya? Tidak. Tetap sudah? Sudah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, taufik hidayah serta inayah agar keislaman kita dibawa menjadikan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya demikian yang dapat sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, ketemu lagi di minggu yang akan datang. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Khudh ma sawfa wa madama kadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.